Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cinta Ramadhani. Saya dari kelas 1 TSC. Kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah peralatan konstruksi dengan materi precast, komponen struktur bangunan gedung, dan jenis alat angkat. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita bahas apa itu peralatan konstruksi. Dalam teknik sipil, peralatan konstruksi merupakan bagian penting dalam membangun suatu bangunan. Peralatan konstruksi adalah peralatan khusus alat berat yang digunakan untuk keperluan konstruksi. Tujuan peralatan konstruksi ialah untuk memudahkan pekerja dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, jika kita lihat atau kita sering jumpai di proyek-proyek manapun itu, pasti ada saja peralatan konstruksi. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk membantu pekerja dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Tanpa adanya peralatan konstruksi, mungkin pekerjaan suatu pekerja itu akan jadi lebih lama, akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak, dan sebagainya. Makanya kita menggunakan peralatan konstruksi untuk memudahkan suatu pekerjaan. Mari kita lanjut ke precast. Precast adalah suatu elemen atau komponen beton yang dicetak terlebih dahulu sebelum dirakit menjadi bangunan. Biasanya precast ini buatan pabrik. Dibandingkan cor, precast lebih sering digunakan untuk pekerjaan gedung atau sebagainya. Nah, precast ini kita cetak atau kita bentuk itu di luar dari kawasan proyek. Biasanya seperti itu. Contoh precast pun ada berbagai macam, yaitu pagar panel beton, saluran beton UDIX, box culvert, paving block, dan casting dan root barrel beton. Keunggulan precast. Nah, keunggulan precast ini banyak ya, seperti lebih efektif dalam waktu, lebih praktis, hemat penggunaan backcasting, berkualitas atau bermutu baik, ramah lingkungan, dan mengurangi biaya tenaga kerja. Kerugian precast pun juga ada, yaitu membutuhkan biaya transportasi. Misalnya kita mencetak atau membeli precast yang jaraknya cukup lumayan jauh dari proyek yang kita bangun yang kita gunakan untuk membangun suatu bangunan. Nah, jarak dari itu kita membutuhkan transportasi. Biaya transportasi itu pun enggak murah ya, maksudnya kita harus mengeluarkan biaya lagi untuk transportasi pemindahan precast ke tempat proyek. 2. Membutuhkan tempat pembuatan dan perawatan. Mari kita bahas tentang struktur bangunan gedung. Struktur bangunan gedung adalah bagian penting dari berdirinya suatu bangunan. Jenis struktur bangunan ada dua, yaitu struktur atas dan struktur bawah. Apa itu struktur atas? Struktur atas adalah seluruh bagian atau komponen yang berada di atas tanah. Fungsinya sebagai menopang bangunan dengan bentuk memanjang ke atas seperti rangka, kuda-kuda, dan balok. Struktur bawah adalah komponen yang bersentuhan langsung dengan tanah. Nah, komponen struktur bangunan gedung pun yang di sini saya ambil ada 5, yaitu 1. Kolom, balok, plat lantai, atap, dan pondasi. Apa itu kolom? Kolom adalah bagian dari struktur yang berupa tiang penyangga pada suatu bangunan gedung. Jika tidak ada kolom, mungkin bangunan itu tidak akan bisa berdiri tegak. Balok. Balok merupakan penguat horizontal yang berfungsi sebagai kedudukan lantai dan pengikat kolom lantai atas. Jika tidak adanya balok, mungkin kita tidak bisa membuat bangunan itu bertingkat gitu. 3. Plat lantai. Plat lantai letaknya tidak berada di atas tanah langsung. 4. Atap. Pembuatan atap harus merencanakan beberapa hal seperti luas area yang harus diberi atap. Jika kita tidak melakukan perencanaan itu, mungkin saja pekerjaan kita itu kurang bagus atau kurang persiapan. Selanjutnya pondasi. Pondasi termasuk ke dalam komponen struktur bangunan yang terletak pada bagian paling bawah suatu bangunan. Ini gambar-gambar kolom, balok, plat lantai, atap. Ini atap ya. Ini pondasi. Nah, masuk ke materi akhir, yaitu jenis alat angkat.
Jenis alat angkat. Alat angkat adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan, mengangkat muatan bahan atau barang dalam jarak yang telah ditentukan. Jenis alat angkat yaitu ada tower crane, mobil crane, passenger hoist, genset, pompa air, eksavator, dump truck, truk Traton, mobil pick up, theodolit, water pass, dan scaffolding. Sini sudah saya jelaskan penjelasannya, bisa Anda baca dan bisa Anda pahami. Jika ada kesalahan di sini, saya mohon maaf. Materi ini akan saya akhiri. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.